Nah, setelah kita buat pengaturan gambar, sekarang kita coba untuk membuat sebuah tabel di dalam dokumen. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kita ingin tempatkan tabelnya di sini, misalnya berarti kita arahkan kursornya berada di sini. Ya. Kemudian tambahkan tabel dengan cara klik pada menu Insert, kemudian pilih tabel, kemudian Insert Tabel. Ya, atau kita gunakan dari sini juga boleh. Tergantung kebutuhan. Hanya saja kalau dari sini yang direct itu maksimalnya adalah ukurannya 10 kali 8. Nah, kalau lebih dari itu berarti kita gunakan Insert Tabel ini. Ya, misalnya di sini saya buat jumlah kolomnya ada 6, kemudian jumlah barisnya ada misalnya 4 misalnya seperti itu, atau 10 lah ya, 10. Kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya. Ini jumlah kolomnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah barisnya itu ada 10. Ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan. Misalnya ini sebagai contoh saja. Ini saya buat A, B, C, D, E. Nah, totalnya jadi 9 di sini. Kenapa 9? Karena di awal itu sudah dipakai, ya. Nah, bagaimana kita lakukan pengaturan untuk tabel ini agar lebih menarik atau sesuai dengan kebutuhan? Misalnya untuk atribut bagian atas ini kita berikan warna. Ya, berarti kita pilih pada menu design, ya. Kemudian kita berikan warna, misalnya warnanya di sini warna kuning misalnya. Nah, kemudian pada bagian 9 ini mungkin kita ubah lagi. Di sini misalnya untuk kasus penjualan ya kita ubah jadi total, misalnya di sini total bayar atau total harga. Ya. Total harga lah ya. Total harga. Nah, di sini mungkin kita ubah jadi harga. Ya. Nah, nanti di sini hasil dari penjumlahan harga ini. Nah, bagaimana untuk menghapus bagian kolom yang tidak digunakan seperti ini? Agar nanti total harga langsung direct ke harga ini. Kalau ini kan banyak nih garis-garis pembatas dari kolom sebelumnya. Nah, bagaimana caranya untuk dihilangkan? Caranya adalah kita blok terlebih dulu mana kolom yang akan kita hilangkan. Misalnya di sini kita hilangkan, kita tinggalkan satu kolom di sini karena nanti ini akan kita pakai untuk nilainya. Nah, kemudian kita klik kanan, pilih Merge Cells. Kita klik. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi untuk menghilangkan kolom yang tidak digunakan, berarti kita blok terlebih dahulu. Ini ya. Kemudian kita klik kanan, kemudian pilih Merge Cells. Ini kita hilangkan. Sehingga nanti kalau ada harga di sini misalnya 1.000, 10.000, 20.000 sampai nanti totalnya itu bisa kita buatkan di sini. Ya. Nah, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan lainnya tergantung pengaturan tabel yang nanti akan kita gunakan. Misalnya di sini kita hilangkan. Nanti kita blok, kemudian kita pilih lagi Merge Cells. Ya, kita pilih Merge Cells. Ya, dia hilang. Untuk mengembalikannya bagaimana? Untuk mengembalikannya kita undo lagi. Atau nanti bisa kita tambahkan dengan pilihan pada menu tabel properties ini. Ya, nanti kita sesuaikan berapa jumlah. Atau dengan cara misalnya seperti ini, di dalam kolom kita tambahkan ada kolom lainnya. Berarti di dalam kolom ada kolom atau baris. Nah, caranya misalnya kita ingin tambahkan di kolom B3 ini. Caranya klik kanan, pilih split cells. Nah, kita tambahkan apa? Misalnya kolomnya ada 2, kemudian jumlah barisnya ada 2. Sini. Berarti di dalam kolom
ada kolom lainnya atau baris lainnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan cobakan bagaimana cara membuat simbol atau rumus secara otomatis di dalam Microsoft Word. Ya. Jadi di dalam membuat rumus nantinya kalau misalnya ada rumus yang akan kita tampilkan, jangan diketik seperti biasa atau menggunakan cara manual. Tapi di dalam Word itu sudah disediakan cara agar kita bisa membuat rumus tersebut. Nah, caranya adalah kita pilih pada menu Insert di sini. Ya, misalnya kita ambil contoh seperti ini rumus yang akan kita tampilkan. Ya, seperti ini misalnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita ambil pada menu Equation, kita pilih di sini. Ya, di sini ada beberapa pilihan. Nah, di sini ada beberapa pilihan atau template yang bisa kita gunakan. Jika ada bisa kita gunakan atau kita buat sendiri. Nah, caranya kalau tidak ada, kita tambahkan pada menu Insert New Equation ini. Ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa simbol atau struktur yang bisa kita gunakan atau kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya untuk membuat rumus seperti ini, ya. Nah, ini kan ada pembagian, berarti di sini kita gunakan struktur dari fraction ini, ya. Nah, misalnya kita pilih ini. Nah, di sini kita isikan, misalnya apa? Harga akhir dikurang harga awal. Harga akhir dikurang harga awal. Ya. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi dibagi dengan harga awal. Bagi dengan harga awal. Kemudian di sampingnya ada perkalian dikali dengan 100%. Nah, di sini kita tinggal tambahkan pada simbol X atau simbol perkalian, kemudian ditambahkan angka 100%. Jadinya seperti ini. Nah, kalau ada fungsi-fungsi lainnya seperti kuadrat, kemudian ada akar, pengakaran, kemudian ada sigma, dan fungsi-fungsi lainnya di dalam matematika silakan ditambahkan sesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti itu. Jangan membuat cara manual tanpa menggunakan fungsi dari equation ini. Dan ini bisa kita ubah posisinya di mana akan kita tempatkan. Ya. Atau kita kita perkecil teksnya itu di blok terlebih dahulu, kemudian kita kecil di sini.